video kali ini kita akan mempresentasikan atau menjabarkan mengenai mata pelajaran perencanaan bisnis. Kita masuk ke bab 1 yaitu lingkungan bisnis. Jadi, jangan lupa kamu siapin cemilan, siapin alat tulis di depan kamu. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan bisnis. Segala faktor atau keadaan suatu badan usaha atau industri yang dapat memengaruhi kegiatan dan kinerja bisnis. Nah, segala faktor berarti lingkungan bisnis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor internal atau lingkungan internal. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal? Lingkungan internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau industri itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal adalah segala hal yang berhubungan dengan permasalahan di luar internal perusahaan itu, yang bisa jadi suatu peluang atau hambatan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan bisnis. Jadi, tujuan bisnis itu garis besarnya adalah yang pertama, meraih laba maksimum. Nah, yang kedua adalah membujuk orang agar mau membeli dan menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi, laba itu adalah keuntungan di mana suatu perusahaan itu yang pasti ingin mendapatkan laba sebesar mungkin atau semaksimum mungkin. Nah, yang kedua tadi, jadi kita karyawan perusahaan, seluruh karyawan perusahaan itu sendiri pasti mengharapkan dan serta membujuk konsumen atau pelanggan kita supaya mau beli, bukan hanya beli aja, tapi menggunakan produk ataupun jasa kita. Jadi kalau sudah menggunakan, pasti dia akan mengulang pembelian. Contohnya adalah seperti kita membeli odol, merek Pepsodent. Nah, kalau dia pakai, wah kayaknya merek Pepsodent ini enak deh, terus juga ringan dipakainya di mulut, kayak gitu misal. Terus mulut jadi wangi. Nah, dia pasti mengulang pembelian di pembelian selanjutnya. Seperti itu tujuan bisnis. Fungsi bisnis. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada manajemen. Apa itu manajemen? Jadi, cara seorang karyawan atau sumber lainnya untuk diperdayakan oleh suatu perusahaan tertentu. Jadi, di mana dia mengatur suatu sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaannya. Tugas manajemen yaitu memberikan panduan, arahan, membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja serta memotivasi dan menginspirasi karyawan. Lalu yang kedua adalah pemasaran. Gimana cara untuk mengembangkan produk ataupun jasa dengan menentukan harga dan mempromosikannya kepada pelanggan atau calon pembelinya nanti. Ini bisnis sangat butuh pemasaran. Karena dengan adanya pemasaran, semua pelanggan, semua konsumen jadi tahu produk apa sih yang dijual sama perusahaan ini. Kita tahu Unilever, tapi apa sih yang dijual sama perusahaan Unilever? Oh, ada odol, ada sabun gitu, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan pemasaran. Nah, yang ketiga, keuangan. Merupakan cara suatu perusahaan dalam mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnis yang ditekuni perusahaan tersebut. Jadi keuangan tuh gimana sih uang yang perusahaan dapatkan, dari mana saja uang yang perusahaan dapatkan. Jadi bukan hanya dari konsumen beli, membayar, tidak hanya itu. Jadi perusahaan besar biasanya mempunyai yang namanya investor. Jadi ada beberapa investor yang menginvestasikan uangnya ke perusahaan Unilever, contohnya yang tadi. Nah, setelah kita tahu dari mana aja sih perusahaan itu akan mendapatkan uang,
Yang kedua, menggunakan dananya bagaimana kita menggunakan dana tersebut supaya timbal balik. Jadi di fungsi bisnis keuangan ini sangat-sangat riskan karena berurusan dengan uang. Di sini menentukan bagaimana perusahaan ini akan tetap berjalan di jangka panjang. Lalu yang keempat ada akuntansi, yaitu ringkasan dan analisis kondisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk membuat berbagai macam keputusan sistem informasi. Jadi yang tadi saya bilang ini berhubungan dengan keuangan. Akuntansi ini menjelaskan kondisi keuangan, contohnya kayak kondisi keuangan pada bulan ini lebih besar daripada bulan yang lalu, dan kondisi keuangan bulan ini ternyata lebih kecil gitu. Jadi dengan informasi-informasi keuangan tersebut, mereka dapat mengabarkan ke bagian pemasaran tadi, bagian produksi, dan bagian lainnya supaya dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan penjualannya juga, supaya keadaan keuangan ini akan lebih baik. Lalu yang terakhir, sistem informasi. Bagaimana cara perusahaan untuk menggunakan sistem informasi agar selalu memperbarui dan menganalisis kinerja operasionalnya. Nah, gini, sekarang mana ada sih perusahaan besar yang tidak mempunyai Instagram, yang tidak mempunyai website, yang tidak ada tokonya di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan segala e-commerce lainnya. Jadi perusahaan sistem informasi ini juga sangat penting untuk meningkatkan penjualannya atau meningkatkan bisnis kalian. Unsur lingkungan bisnis. 1. Fisik yang meliputi tanah, iklim, topografi, udara, air, dan infrastruktur. 1. Setiap perusahaan selalu akan menggantungkan pada sumber-sumber tersebut. 2. Perekonomian menerangkan tentang sistem pasar pada masyarakat. 2. Yaitu peranan pasar dan perekonomian sangatlah vital, bahkan pasar diberatkan sebagai jantung perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan kehidupnya dengan kegiatan pasar hingga dinamis, dan tentunya perekonomian akan dampak dari berlangsungnya kegiatan di tempat tersebut. 3. Pemerintahan, seperti bantuan pemerintahan yang diberikan di bidang bisnis untuk mengembangkan perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Contohnya, fasilitas sarana yang dibangun di daerah dan pembangkit tenaga listrik. Ya, sekarang juga ada OC gitu, juga ada pemerintah yang memberikan modal kepada kita yang bisnis. 4. Hukum menjadi dasar hukum dan peraturan bagi perusahaan-perusahaan dalam menjalankan operasinya. Contohnya, hukum termasuk dalam masalah etika bisnis tidak bisa diabaikan mengembangkan suatu bisnis. Jadi kamu akan, kalau mau bangsa bisnis besar, struktur perusahaan besar lah, pokoknya kamu juga harus memiliki surat izin supaya kamu diakui oleh hukum, seperti itu. Apalagi perusahaan besar itu sudah memiliki pajak restu, jadi dia sudah teriktif dalam hukum. 5.
internasional dengan negara lain dan perusahaan-perusahaan asing. Contohnya lingkungan bisnis internasional di Indonesia berupa aliran dana ke luar negeri untuk membiayai interview dan penasuka dalam negara, dari hasilnya ekspor dengan menggunakan pembayaran internasional dan internal untuk menunjukkan bisnis. Tingkatan partisipasi bisnis. Tingkatan partisipasi bisnis dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bisnis domestik. Bisnis domestik adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berbeda dalam suatu wilayah, tanpa melewati batas negara. Jadi, bisnis domestik ini yang usahanya masih kecil dan budaya perusahaannya yang belum relatif terbangun dengan kuat. Rekrutan tenaga kerjanya yang relatif sedikit atau karyawannya sedikit. Lalu analisis pasar yang seringkali jarang dilakukan dan terkesan diabaikan. 2. Perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Jadi, intinya perusahaan internasional selain memproduksi di dalam, dia juga memproduksi di luar negeri. 3. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda. Jadi, contoh dari perusahaan multinasional adalah Honda, di mana Honda ini berasal dari negara Jepang, tetapi di Indonesia itu bisa dirakit. Maksudnya dirakit adalah dari Jepang dikirim ke Indonesia berupa mesin-mesin dan orang Indonesia lah yang merakitnya. 4. Perusahaan global. Perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Lingkungan internal bisnis. Ada sumber daya bahan baku, kapabilitas perusahaan, keahlian utama perusahaan. Sumber daya bahan baku, potensi yang ada atau dimiliki suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Kapabilitas perusahaan, sebuah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, mengintegrasi, dan kompeten untuk menyesuaikan dengan persyaratan perubahan lingkungan. Keahlian utama perusahaan. Potensi ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan dengan mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan para pesaing. Jadi contohnya adalah kekuatan keuangan, kemampuan produksi dan fleksibilitas, dan kekuatan pemasaran dari suatu perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, kapabilitas perusahaan. Contohnya adalah sekarang lagi keadaan COVID-19. Perusahaan seperti contohnya makanan, lalu barang-barang utama. Bagaimana saya mempackaging makanan saya supaya aman dari virus corona ini. Terus saya membuat pakaian supaya tidak antibakterial atau bahannya yang lembut. Yang ketiga adalah keahlian utama perusahaan. Maka dikembangkan supaya suatu perusahaan tersebut makin memiliki ciri khas yang memang menjadi kelebihan mata masyarakat atau mata konsumennya yang akan mereka hasilkan.